Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kami rombongan Tuan Guru Batak beserta seluruh jamaah sudah sampai di makam Wali Songo, yaitu Sunan Derajat. Sekarang kami berada di lokasi parkir yang cukup luas dan di sini banyak sekali bis-bis besar karena antusias para peziarah sangat tinggi. Bahkan ini sudah menjelang maghrib, tapi masih ada bus-bus para peziarah yang baru datang. Masya Allah, tabarakallah. Ini membuktikan kepada kita semua bahwa karomah para wali songo sangat luar biasa di hati masyarakat. Di makam para wali Allah, seperti Wali Songo, kita bukan sekedar ziarah biasa. Selain ziarah yang disunnahkan Rasulullah, ini adalah ziarah yang memiliki spiritualitas tinggi. Ini ziarah yang menginspirasi, merenung kembali, serta menyerap energi sejarah. Ziarah kami di makam Sunan Derajat ini merupakan ziarah yang dipenuhi filosofi kehidupan dan kemanusiaan. Menehana teken marang wong kang wuto, menehana mangan marang wong kang luwe, menehana busana marang wong kang wudo, menehana ngiyup marang wong kang kudanan. 4 ungkapan Sunan Derajat itu jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kurang lebih bermakna: berilah tongkat pada orang buta, berilah makan pada orang yang lapar, berilah pakaian pada orang telanjang, berilah tempat berteduh pada orang yang kehujanan. Siapapun yang berziarah ke makam Sunan Derajat bisa membaca filosofis itu karena termaktub di dinding cungkup makamnya di kawasan Derajat, Lamongan, Jawa Timur. Kalimat-kalimat itu merupakan bagian terakhir dari 7 ajaran anggota Wali Songo yang memiliki nama Muhammad Qasim ini. Seperti apa biografi, kisah, dakwah, dan karomah Sunan Derajat? Bagaimana suasana makam? Seperti apa rangkaian ziarah kami? Saksikan terus videonya. Perjalanan menuju makam para wali memberikan kenikmatan tersendiri. Jika kita berangkat dengan niat yang tulus, hati yang dipenuhi mahabbah dan cinta, di sana kita akan menemukan banyak pencerahan, hikmah, dan keberkahan. Kali ini kami berada di makam Sunan Derajat yang merupakan salah satu wali songo atau wali yang 9 di Pulau Jawa. Sunan Derajat merupakan putra dari Sunan Ampel. Ia memiliki nama asli Raden Syarifuddin atau Raden Qasim. Ibunya bernama Dewi Cendrawati atau Nyai Ageng Manila. Para peziarah yang memasuki kawasan makam akan disambut oleh pintu gerbang cungkup Sunan Derajat. Makam Sunan yang bernama asli Raden Qasim ini berada pada bukit dengan dikelilingi pepohonan yang luas, tepatnya Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan. Berada sekitar 1 km sebelah selatan pertigaan Derajat di Pantura atau sekitar 29 km sebelah utara pertigaan Sukodadi. Saat memasuki kompleks makam Sunan Derajat, kita akan disambut dengan bangunan yang sebagian besar terbuat dari kayu dan batuan yang tersusun tanpa adonan semen. Bangunan tersebut memang menjadi ciri khas makam. Berbeda dengan kompleks makam Sunan Ampel di Surabaya dan Sunan Bonang di Tuban yang merupakan ayah dan saudara kandung Sunan Derajat. Kompleks makam 2 Sunan tersebut
tampak lebih modern. Sunan Derajat dikenal dengan tutur katanya yang menyejukkan. Oleh karena itu, ia mendapat julukan Sunan Mayang Madu dari Raden Patah, Sultan Kerajaan Demak. Mayang berarti kembang atau bunga, dan madu berarti mengobati. Ini sebagai ungkapan yang menggambarkan setiap tutur katanya yang menyejukkan. Beliau berdakwah di Desa Derajat, wilayah Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, sebagai pusat kegiatan dakwahnya sekitar abad ke-15 dan 16 Masehi. Beliau memegang kendali kerajaan di wilayah Perdikan Derajat sebagai otonom Kerajaan Demak selama 36 tahun. Masya Allah, kami sedang di jalan menuju makam Sunan Derajat. Perjalanan menuju makam beliau didesain dengan sangat indah, terbuat dari kayu-kayu, dan terdapat banyak tulisan-tulisan nasihat yang berguna untuk kita menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Kompleks makam Sunan Derajat memiliki 3 teras. Terletak di teras ketiga yang paling belakang dan tertinggi, terdapat cungkup makam Sunan Derajat. Struktur tersebut merupakan bangunan tembok dengan 3 bagian di dalamnya, yakni bagian depan, tengah, dan belakang. Makam Sunan Derajat salah satu ikon wisata religi di Lamongan yang berada di Desa Derajat, Kecamatan Paciran. Sunan Derajat atau Raden Qasim juga terkenal dengan salah satu falsafahnya yang berisi pesan-pesan kemanusiaan. Sejumlah peninggalannya juga masih tersimpan rapi di Lamongan. Sunan Derajat diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi dengan nama kecilnya adalah Raden Qasim yang kemudian mendapat gelar Raden Syarifuddin. Sunan Derajat adalah putra dari Sunan Ampel dan bersaudara dengan Sunan Bonang, terkenal dengan kecerdasannya. Di kawasan makam terdapat arsitektur bangunan secara keseluruhan yang mempesona. Gaya arsitektur yang dipresentasikan di makam Sunan Derajat bukan hanya sekedar struktur fisik, tetapi juga sebuah cerminan dari kebesaran spiritual dan filosofi yang mendalam. Saat pengunjung memasuki kompleks makam, mereka akan disambut dengan keindahan yang tak terbantahkan dari setiap detail bangunan. Dari gerbang masuk hingga kompleks teras yang terdiri dari 7 tingkatan, setiap elemen arsitektur mengundang pengunjung untuk merenung dan memahami makna yang tersembunyi di baliknya. Tidak hanya sebagai tempat peristirahatan terakhir Sunan Derajat, bangunan ini juga menjadi pusat spiritual yang memancarkan ketenangan dan keanggunan melalui desainnya yang khas. Sunu dan berkhalwat ia dirikan. Sunu dan berkhalwat ia dirikan. Guru yang membimbing zikir itu namanya mursyid tarekat. Tarekat artinya jalan. Maka datang belajar zikir kepada Tuan Guru Sa'ban Raja Guguk TGB, Tuan Guru Batak. Mursyid tarekat Naqsabandiyah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ilmu dan zikir beliau. Dengan Tuan Guru Syekh Sa'ban Raja Guguk Mursyid tarekat Naqsabandiyah, saya cium tangan beliau. Beliau nggak mau mencium tangan saya, berebut-rebut kan hampir kena aja. Padahal beliau doktor, Tuan Guru, rendah hati.
suluk dan berkhaluan ia dirikan. Dengan keelokan arsitektur yang memukau ini, makam Sunan Derajat tidak hanya menjadi tempat ziarah biasa, tetapi juga destinasi yang menginspirasi untuk merenung dan menghargai kebesaran sejarah dan kebudayaan Islam di Jawa. Menahana teken marang wong kang wuto, menahana mangan marang wong kang luwe, menahana busana marang wong kang wudo, menahana ngiyup marang wong kang kudanan. 4 ungkapan Sunan Derajat itu juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kurang lebih bermakna, berilah tongkat pada orang buta, berilah makan pada orang yang lapar, berilah pakaian pada orang telanjang, berilah tempat berteduh pada orang yang kehujanan. Siapapun yang berziarah ke makam Sunan Derajat bisa membaca filosofis ini karena termaktub di dinding cungkup makamnya di kawasan Derajat, Lamongan, Jawa Timur. Kalimat-kalimat ini merupakan bagian terakhir dari 7 ajaran anggota Wali Songo yang memiliki nama Muhammad Qasim ini. 7 ajaran berbahasa Jawa itu kini termaktub pada bagian atas gapura yang jadi pertanda perbedaan ketinggian di komplek pemakaman Sunan Derajat di Lamongan. Jika dirunut, 7 ajaran Sunan Derajat itu adalah memangun resep tiasing sasoma, selalu membuat senang hati orang lain. Jroning suka kudu eling lan waspada. Di dalam suasana riang, kita harus tetap ingat dan waspada. Laksmitaning subrata tan nyipta marang pringga bayaning lampah. Dalam perjalanan untuk mencapai cita-cita luhur kita, tidak peduli dengan segala bentuk rintangan. Keperhardaning pancadria, kita harus selalu menekan gelora nafsu-nafsu. Heneng hening henung. Dalam keadaan diam, kita akan memperoleh keheningan dan dalam keadaan hening itulah kita akan mencapai cita-cita luhur. Dan yang terakhir, mulia guna pancawaktu. Suatu kebahagiaan lahir batin hanya bisa kita capai dengan sholat 5 waktu. Jadi, beliau mentransformasikan ajaran-ajaran tersebut kepada kita agar dalam kondisi apapun, suka maupun duka, selalu ingat kepada Allah minimal lewat sholat 5 waktu. Sunan Derajat merupakan sang wali yang benar-benar menghadirkan dimensi kemanusiaan dan sosial kemasyarakat yang dilandasi dengan tauhid yang kuat. Dakwah dengan pendekatan hati, kemanusiaan adalah suatu yang saling mengintegrasi, menyatu dalam setiap tugas-tugas suci para wali. Ziarah kami ke makam Sunan Derajat merupakan ziarah yang mengingatkan kami kembali pentingnya menghadirkan kebeningan dan kebersihan hati dalam kehidupan sosial kita. Inilah pesan Tuan Guru Batak kepada kami. Ziarah kita ini, ziarah yang mendidik hati kita, yang mensucikan kolbu kita, dengan merefleksikan kembali bahwa ketekunan para wali songo dalam melaksanakan suluk menuju ilahi Rabbi. Di makam Sunan Derajat, kami mendapatkan pendidikan kemanusiaan dan penting jiwa sosial yang tinggi. Sunan Derajat adalah seorang wali Allah yang sangat kuat pendidikan hati dalam suluknya. Sebagai seorang wali, Allah memberikan anugerah kemuliaan, yakni karomah ke Sunan Derajat, di antaranya menundukkan preman sakti mandraguna dengan tambang pangkur, membebaskan warga dari gangguan makhluk halus, diselamatkan ikan cucut saat perahu dihantam badai, membuat buah siwalan berjatuhan dengan menepuk pohonnya. Kami pun sangat bersyukur kepada Allah
kami rombongan ziarah Wali Nusantara bersama Tuan Guru Batak bisa tiba di makam yang penuh kisah, makna, hikmah, dan bersejarah ini. Kami merasakan langsung betapa antusias, ramai, dan padatnya para peziarah yang mengunjungi makam ini. Dengan perlahan kami melangkah di tengah keramaian, kami pun tiba tepatnya di depan makam sang wali. Tuan Guru Batak pun memimpin kami untuk memberikan salam kepada sang wali dengan adab-adab mulia dan salam penghormatan sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para ulama dalam berziarah. Di depan pusara makam sang wali, kami pun berzikir dan berdoa dengan serangkaian ritual seperti istighfar, tawasul, tilawah Al-Quran, membaca surah Yasin, tahlil, tasbih, solawat, dan doa. Tuan Guru Batak juga mengajarkan kepada kami pesan-pesan penting yang khas dari hikmah ziarah wali. Dari hikmah ziarah wali ini, terutama pandangan-pandangan spiritual beliau terhadap sosok makam yang kami ziarahi itu. Tentu, paling utama, meneladani jejak-jejak kesolehan dan keistiqomahan mereka, para wali dan kekasih-kekasih Allah. Demikianlah ziarah kami, semoga berlimpah berkah. Kami tutup dengan pesan Tuan Guru Batak, berziarahlah, niscaya hatimu akan lembut, dan cintailah para wali Allah itu. Insya Allah, kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah karena kami rombongan Tuan Guru Batak telah selesai melaksanakan rangkaian ziarah kami di makam Wali Songo Sunan Derajat. Sunan Derajat memiliki nama asli Raden Syarifuddin ataupun Raden Qasim. Sunan Derajat dalam dakwahnya dikenal sangat memperhatikan kaum-kaum terlantar, fakir miskin, dan anak yatim piatu. Para wali songo dikenal dengan dakwahnya yang sangat bijaksana. Mereka menyentuh hati masyarakat dan dekat dengan masyarakat. Islam yang dibawa oleh Wali Songo tidak mengajarkan kemarahan, tetapi keramahan. Tidak memukul, tetapi merangkul. Tidak mengejek, tetapi mengajak. Tidak eksklusif, tertutup ataupun kaku, tapi inklusif, terbuka ataupun luas. Dan tidak menggurui, namun menjamui. Kami pun sangat bersyukur kepada Allah. Kami rombongan ziarah Wali Nusantara bersama Tuan Guru Batak bisa tiba di makam yang penuh kisah, makna, hikmah, dan bersejarah ini. Kami merasakan langsung betapa antusias, ramai, dan padatnya para peziarah yang mengunjungi makam ini. Berdoa di depan pusara makam, selain berdoa untuk kemuliaan mereka, juga berdoa untuk hajat-hajat kita. Kami diajarkan Tuan Guru Batak bahwa ziarah itu banyak hikmahnya dan menyembuhkan banyak hal. Berdoa di depan makam pusara para wali, begitu juga di depan pusara kaum muslimin dan muslimat. Selain mengingatkan kita tentang hari akhirat, yang paling terpenting menjadikan kita yang senantiasa menjadi hamba yang ingat mati. Demikianlah perjalanan ziarah kami. Semoga doa-doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada seluruh yang menyaksikan video ini, kami doakan semoga berlimpah berkah. Amin ya rabbal alamin. Ziarah ke makam para wali tentu banyak keutamaannya, tetapi juga banyak adab-adabnya. Berikut kita dengarkan tausiah Tuan Guru Batak tentang keutamaan dan adab ziarah ke makam para wali. Apa keutamaan ziarah wali ini? Ini penting. Kalau kita lihat, kita saksikan bagaimana orang berbondong-bondong dengan bus besar, mobil pribadi. Itulah bentuk karomah seorang wali Allah. Itulah bentuk kebesaran wali Allah yang dikaruniakan Allah kepada satu hambanya. Tentu semua itu adalah berkat kesolehannya,
berkat perjuangan dan pengorbanannya. Maka bagi kita, ketahuilah keutamaan ziarah kepada makam wali Allah ini. Yang pertama, apabila kita berniat ziarah kepada makam wali, niat kita semata-mata karena mencintai wali itu. Karena tidak mungkin kita mencintai seorang wali, melainkan cinta itu merupakan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka insya Allah kita akan dikaruniai Allah rahmat dan barokah kepada kita. Yang kedua, apabila kita berniat berziarah selain semata-mata karena mahabbah, cinta kepada wali itu, tetapi juga sekaligus berniat untuk meneladani perjuangan, pengorbanan, kesolehan, dakwah, keistiqomahan seorang wali itu, maka hakikatnya sama kita sedang menuntut ilmu kepadanya. Maka di saat kita berangkat dari tempat kita, dari majelis kita, dari rumah kita menuju makom wali itu, maka kita diiringi oleh para malaikat, di mana malaikat itu berdoa kepada Allah supaya kita diampuni dan dirahmati, karena hati kita datang kepadanya semata-mata karena ingin menjadi hamba Allah yang soleh. Mencontoh wali tadi itu. Yang ketiga, di antara keutamaan para makom Nabi dan Rasul dan para aulia-aulia itu, bahwa makomnya itu adalah termasuk Raudatam min Riyadil Jannah, yakni di antara taman-taman surganya Allah. Maka apabila kita datang ke makam para wali-wali Allah, maka kita seakan-akan sedang berada di taman-taman surganya Allah. Jadi jangan dianggap makom itu, kubur itu, terutama makom dan kubur orang-orang soleh, wali-wali Allah, itu adalah sesuatu yang angker. Ini ajaran yang salah, ajaran yang keliru. Justru kenapa ada doa agar kuburnya menjadi taman-taman surga, agar kubur itu tempat berkumpulnya rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, bahwa di antara keutamaan makom-makom para wali Allah itu tempat kubulnya doa dan hajat kita. Jadi kalau kita datang kepada makom para wali dengan niat di dalam hati, ada hajat di dalam hati, dengan niat bertabarruk kepadanya, mengambil barokah kepadanya sebagai bagian dari keistimewaan kemuliaannya di sisi Allah, karena hakikatnya keberkahan itu datang dari Allah. Tapi datang kita kepadanya untuk bertabarruk, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dan hajat-hajat kita akan dikabulkan. Banyak sudah kisah-kisah yang sudah mengalami langsung, bahkan di antara kita sudah merasakan hajat-hajat kita kabul ketika kita berdoa kepada Allah di makom atau di atas pusara para kekasih-kekasih Allah. Bapak, Ibu, Tuan dan Puan sekalian, itulah di antara keutamaan ziarah wali. Maka sekali lagi, mari kita lazimi, kita senangi silaturahim dan ziarah kepada makom para wali, makom para orang-orang soleh, guru-guru kita, dengan niat semata-mata karena mencintai mereka, karena hakikatnya itu adalah pecahan daripada cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Insya Allah kita diberikan Allah keberkahan, dikuatkan hati kita untuk dapat meneladani perjuangannya, pengorbanannya, kesolehannya. Dan kata Nabi, anta ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kau cintai. Insya Allah dengan cinta tadi itu, walaupun amal kita tak sama dengan amal mereka, tapi kita akan dikumpulkan bersama mereka, dikumpulkan bersama guru-guru kita,
bersama para wali-wali Allah, berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Berziarahlah kepada makom para aulia, para ulama-ulama dan guru-guru kita dengan mahabbah yang kuat, cinta yang kuat kepada mereka. Insya Allah mahabbah itu, cinta itu merupakan pecahan dari cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang-orang beriman itu amat bersangatan cintanya kepada Allah. Mari kita galakkan jaroh kepada makom para aulia, ulama-ulama dan guru-guru kita. Ajak keluarga, ajak jiran tetangga, ajak masyarakat, ajak santri kita, jamaah kita, murid-murid kita. Apalagi di saat zaman sekarang muncul paham-paham yang anti jaroh. Padahal mereka yang anti jaroh itu, mereka lah sesungguhnya pelaku bid'ah. Kenapa? Karena jaroh itu sunnah Nabi. Bahkan Nabi jarohnya malam hari lagi. Kalau jaroh sunnah Nabi, kenapa mereka anti jaroh? Maka hati-hati, jangan jauhkan diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat kita dari para aulia-aulia, daripada ulama-ulama dan guru-guru kita. Kalaupun mereka telah mati, yang mati jasadnya, ruhnya tetap hidup. Justru kita ini menuntut ilmu, beramal soleh, berguru, karena kita yakini setelah kita mati, hakikatnya itulah kehidupan yang sebenarnya, itulah kehidupan yang hakiki. Jadi jangan ikuti paham-paham yang mereka anti jaroh. Mereka lah pelaku bid'ah yang sesungguhnya, yang menjauhkan kita dari ajaran sunnah Nabi. Hati-hati.